Pernah nggak sih kamu sayang banget sama seseorang sampai-sampai kamu rela jadi apapun? Jadi yang selalu ngalah, jadi yang selalu minta maaf duluan, jadi yang nyariin terus walau dibales dingin. Sampai jadi yang selalu menunggu, bahkan saat kamu tahu gak akan ada yang datang. Ada satu malam, kamu nungguin dia bales chat, kamu lihat notif HP terus, tapi yang muncul malah iklan, bukan dia. Malam itu kamu tidur sambil megang HP, alarm bunyi, kamu bangun, dan sadar dia nggak pernah bales. Tapi kamu tetap bertahan. Kamu pikir mungkin dia lagi sibuk, mungkin lagi capek, mungkin nanti kalau kamu sabar, dia bakal sadar. Hari berganti, minggu berlalu, sampai akhirnya kamu nggak sadar, kamu bukan lagi kekasih. Kamu udah berubah jadi pengemis perhatian. Kamu minta diperhatikan. Kamu minta dimengerti. Kamu minta ditemani. Padahal kamu lupa satu hal. Cinta yang sehat gak harus kamu minta. Dan hari itu datang. Hari dimana kamu nangis. Tapi bukan karena ditinggal. Kamu nangis karena kamu sadar. Kamu mencintai orang yang gak pernah menengok ke belakang. Sementara kamu gak pernah berhenti menengok ke arahnya. Di titik itulah, kamu gak bisa lagi terus bertahan. Bukan karena gak cinta, tapi karena kamu mulai kehabisan tenaga. Dan harga diri kamu mulai teriak minta diselamatkan. Hari ini, kamu gak akan dibujuk lagi. Hari ini kamu gak akan nunggu lagi. Hari ini, kamu belajar diam. Dan dari diam itu, lahir kekuatan yang bahkan dia gak pernah duga. Tindakan 1. Hilang tanpa penjelasan. Diam itu bukan lemah. Diam itu kadang bentuk paling keras dari perlawanan. Kamu gak kabur, kamu gak marah, kamu gak ngancam. Kamu cuma pergi tanpa pamit, tanpa alasan panjang, tanpa air mata. Dan itu bikin dia bingung. Bingung. Kenapa kamu yang biasanya ribut tiba-tiba hening? Kamu yang biasanya minta peluk, sekarang bahkan gak mau disentuh. Kamu yang biasanya takut kehilangan, sekarang justru menghilang. Dia akan cari kamu, tapi bukan karena cinta. Kadang hanya karena ego terusik. Karena biasanya kamu yang selalu datang duluan, dan sekarang kamu tidak ada. Ini tindakan paling ampuh. Berhenti jadi yang selalu ada. Berhenti jadi yang selalu bisa diandalkan saat dia butuh. Tapi gak pernah dia jaga saat kamu rapuh. Diam, menghilang. Dan biarkan dia merasakan sepi yang selama ini kamu rasakan diam-diam. Tindakan 2. Fokus perbaiki diri, bukan perbaiki hubungan. Sebelumnya, kamu terlalu sibuk memperbaiki hubungan sampai kamu lupa diri kamu sendiri udah hancur. Kamu gak tidur cukup, gak enak makan, gak bahagia. Sekarang waktunya dibalik. Kamu tidur lebih teratur. Kamu olahraga. Kamu dandan bukan buat dia, tapi buat ngaca dan bilang, aku layak dicintai. Kamu mulai baca buku. Kamu buka bisnis kecil-kecilan. Kamu ngobrol sama teman-teman lama. Kamu memperbaiki yang seharusnya jadi pondasi dirimu sendiri. Karena kalau kamu rusak, kamu gak bisa bangun rumah tangga apapun, bahkan hubungan terbaik sekalipun. Dan anehnya, saat kamu sibuk memperbaiki diri, dia yang dulu cuek mulai penasaran, mulai bertanya-tanya, kenapa kamu bisa bahagia tanpa dia? Tapi kamu udah gak butuh validasi itu, karena kamu mulai ngerti. Cinta yang sesungguhnya harusnya menumbuhkan, bukan mengikis. Tindakan 3. Jangan posting kesedihan lagi. Dulu kamu sering posting kode, status nyindir, story lagu galau, caption yang berharap dia baca. Sekarang cukup. Kesedihan kamu terlalu berharga buat jadi konten. Orang yang bener-bener peduli gak butuh kode. Dan orang yang kamu kodein gak peduli. Kamu belajar menyembuhkan luka tanpa diumbar. Kamu mulai terbiasa menangis dalam doa
bukan di kolom komentar. Kamu berhenti berharap simpati dari orang yang gak ngerti isi hatimu. Karena kamu tahu, kelemahan bukan buat dipertontonkan, tapi untuk disembuhkan. Tindakan 4. Bangun dunia tanpa dia. Dulu, semua hal tentang kamu adalah tentang dia. Tempat makan favorit sama dengan tempat kalian dulu. Lagu favorit adalah kenangan kalian. Sekarang, kamu bangun dunia baru. Kamu kunjungi tempat-tempat baru. Kamu buat playlist baru. Kamu cari hobi yang gak ada dia di dalamnya. Ini bukan pelarian, ini pemulihan. Kamu belajar hidup tanpa ketergantungan. Kamu sadar, kebahagiaanmu bukan tanggung jawab orang lain. Kamu bukan satelit yang harus terus mengitari seseorang biar bisa bersinar. Kamu mulai jadi matahari untuk dirimu sendiri. Dan itu adalah hal paling membebaskan yang pernah kamu rasakan. Tindakan 5. Maafkan diam-diam, lalu lanjutkan hidup. Maafin dia, bukan buat dia, tapi buat kamu. Kamu gak akan pernah bisa sembuh kalau kamu masih bawa dendam. Kamu maafin tanpa harus bilang, kamu maafin. Tanpa harus balikan, kamu maafin. Tanpa perlu penyesalan dari dia. Karena kamu sadar, maaf itu bukan hadiah buat dia yang menyakiti, tapi pintu buat kamu keluar dari penjara luka lama. Setelah itu, kamu jalan terus. Kamu gak menoleh lagi, bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu udah cukup lama kehilangan arah, hanya demi seseorang yang gak pernah benar-benar memilih kamu. Hari ini, kamu bebas, bukan karena dia kembali, tapi karena kamu memutuskan untuk tidak kembali lagi ke dirimu yang lama. Dan percayalah, ketenangan ini adalah hadiah yang cuma bisa kamu rasakan setelah kamu berhenti memohon, berhenti bertanya, dan berhenti mengejar. Sekarang, kamu akhirnya benar-benar pulang ke dirimu sendiri.